Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Haditsillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pembahasan kita dari pembahasan fikih masih pada pembahasan tentang tayamum. Dan pada pertemuan yang lalu pembahasan terakhir adalah hadis yang ke-144. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu hadis yang ke-145. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla wa in kuntum marda aw ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillahi wal quruhu fayusnib fayakhafu an yamuta in irtasala tayammam. Rawahu Daraqutni mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, fi qalihi azza wa jalla wa in kuntum marda aw ala safarin, tentang firman Allah azza wa jalla yang artinya dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam bepergian. Qala in kanat birrajulil jirahah. Ibnu Abbas berkata, apabila orang terkena luka fi sabilillah wal quru fayusni, apabila orang terkena luka ketika berjihad di jalan Allah kemudian dia terkena junub, fayakhafa ayyamuta ini kutasala tayammam, kemudian dia khawatir akan mati apabila mandi, maka dia bertayamum. Rawahu Daraqutni mauqufan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dengan mauquf, dan Al-Bazzar memarfukan hadis ini. Wasahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya tentang firman Allah azza wa jalla yang artinya dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian. Ibnu Abbas mengatakan tafsir ayat tersebut adalah apabila orang luka di jalan Allah, itu ketika berjihad di jalan Allah kemudian terkena junub, kemudian dia khawatir akan mati apabila mandi, maka dia bertayamum. Hadis riwayat Ad-Daraqutni mauquf, yaitu dari Ibnu Abbas, dan Al-Bazzar memarfukan hadis ini, artinya menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Al-Hakim. Untuk kedudukan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini hadis dhaif, hadis yang lemah. Sebagaimana Asy-Syaikh Al-Albani beliau menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Yang sahih, yang benar hadis ini mauquf, yaitu ucapan Ibnu Abbas, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tentang isi dari hadis ini adalah penafsiran Ibnu Abbas terhadap surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Wa in kuntum mardo aw ala safarin." Yang lengkapnya ayat ini adalah, "Aw jaa'a ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam bepergian atau buang air besar atau salah seorang di antara kalian buang air besar atau berhubungan dengan istri kemudian tidak mendapatkan air, maka hendaknya bertayamum dengan tanah yang suci. Ibnu Abbas menafsirkan wa in kuntum mardo, jika kalian dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit yang menurut Ibnu Abbas adalah terluka ketika berjihad di jalan Allah. Yang dimaksud sakit di sini kata Ibnu Abbas adalah terluka ketika berjihad berperang di jalan Allah. Kemudian harus dia terkena junub, itu harus mandi. Namun kalau mandi khawatir akan meninggal dunia, hendaknya dia bertayamum. Ini penafsiran Ibnu Abbas tentang sakit di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, yang sakit tersebut mengharuskan penderitanya untuk tayamum sebagai ganti dari mandi atau sebagai ganti dari wudu. Akan tetapi hadis ini dinyatakan oleh sebagian para ulama adalah hadis yang dhaif. Yang inti dari hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini adalah untuk menjelaskan tentang perkara yang membolehkan untuk bertayamum itu diantaranya adalah karena sakit. Karena sebab sakit, apabila dengan menggunakan air itu memadaratkan, membahayakan, maka diperbolehkan untuk tayamum sebagai ganti dari wudu atau mandi. Tentang masalah sakit itu adalah perkara yang membolehkan penderitanya untuk tayamum sebagai ganti dari wudu atau mandi, ini tidak ada beda pendapat di kalangan para ulama. Seluruh para ulama sepakat bahwa karena sebab sakit maka diperbolehkan untuk tayamum. Karena sebab sakit penderitanya itu diperbolehkan untuk tayamum sebagai ganti dari wudu untuk menghilangkan hadas kecil atau sebagai ganti dari mandi untuk menghilangkan hadas besar. Akan tetapi sakit yang membolehkan penderitanya itu bertayamum sebagai ganti dari wudu atau sebagai ganti dari mandi adalah apabila dengan sakitnya itu khawatir ketika menggunakan air akan timbul bahaya, timbul madarat. Madarat ini bisa menunda kesembuhan, bisa bertambah sakit, atau bisa membawa kepada kematian. Kesemuanya ini adalah termasuk madarat yang membolehkan orang yang sakit itu untuk bertayamum. Sebagai contoh, ada orang sakit. Kemudian tiba waktu sholat, dia harus sholat dalam keadaan berhadas kecil. Dan dia harus wudu. Dengan berwudu, sakit ini akan bertambah parah.
Maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan bagi orang yang sakit tersebut untuk bertayamum menggantikan wudu. Atau dengan berwudu menggunakan air, sakit itu kesembuhannya tertunda. Yang kalau seandainya tidak menggunakan air akan cepat sembuh, dengan menggunakan air kesembuhan menjadi lama, kesembuhan tertunda. Ini juga sakit yang diperbolehkan penderitanya untuk bertayamum sebagai ganti dari wudu atau sebagai ganti dari mandi. Apalagi kalau dengan sakit kemudian menggunakan air akan menimbulkan kematian, maka itu jelas diperbolehkan untuk bertayamum sebagai ganti dari wudu atau sebagai ganti dari mandi. Sebagai ganti dari wudu apabila tayamumnya untuk menghilangkan hadas kecil. Sebagai ganti dari mandi itu apabila tayamumnya untuk menghilangkan hadas besar. Tayamum untuk menghilangkan hadas kecil dan tayamum untuk menghilangkan hadas besar itu sama. Bedanya hanya ada pada niat. Yang membedakan hanya pada niat saja. Adapun amalannya sifatnya sama. Antara tayamum untuk menghilangkan hadas besar dengan tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian sebagai tambahan, selain sakit dari perkara-perkara yang membolehkan untuk tayamum itu adalah apabila tidak mendapatkan air. Ini sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca. Karena tidak mendapatkan air, baik orang dalam keadaan mungkin dalam keadaan tidak safar atau dalam keadaan safar, ketika berhadas kecil atau ketika berhadas besar, untuk menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas kecil tersebut tidak mendapatkan air, maka karena sebab itu disyariatkan untuk bertayamum. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca bahwa Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Waju'ilat turbatu halana tahurun idza lam najidil ma." Dan debu atau bumi dijadikan untuk kita sebagai alat untuk bersuci, yaitu bertayamum apabila kita tidak mendapatkan air. Kemudian sebab lain yang membolehkan untuk bertayamum itu adalah apabila keadaan sangat dingin dan tidak mampu untuk menghangatkan air. Keadaan sangat dingin atau airnya sangat dingin, yang kalau seandainya berwudu atau mandi menggunakan air yang dingin itu akan menimbulkan madarat. Berdasarkan dugaan kuat akan menimbulkan madarat, menimbulkan bahaya. Maka diperbolehkan untuk bertayamum apabila tidak mampu untuk menghangatkan air yang ada. Tapi kalau keadaan itu sangat dingin atau air sangat dingin, tapi masih bisa untuk menghangatkan air, maka tidak diperbolehkan langsung tayamum. Harus menghangatkan air terlebih dahulu, air dipanaskan atau dihangatkan, dan berwudu atau mandi menggunakan air yang dihangatkan. Tidak boleh langsung bertayamum. Kalau tidak mungkin atau tidak mampu untuk menghangatkan karena sebab tidak ada api umpamanya, atau tidak ada yang untuk menghangatkan, maka diperbolehkan untuk tayamum. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian.
Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila saya memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakan perintah itu semampu kalian. Orang ketika hendak sholat dalam keadaan berhadas kecil diperintahkan untuk berwudu. Menjalankan perintah ini sebatas kemampuan. Kalau sudah tidak mampu, maka tidak lagi diwajibkan. Ketika tidak mampu untuk mengerjakan perintah wudu, maka tidak berkewajiban wudu. Dan sebagai gantinya adalah tayamum. Demikian juga ketika seorang terkena hadas besar, diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah untuk mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar. Ketika tidak mampu untuk mandi karena sebab airnya sangat dingin dan tidak mampu untuk memanaskan, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Sebagai gantinya adalah tayamum. Karena mengerjakan perintah itu adalah sebatas kemampuan. Dan Allah tidak membebani seorang pun di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika sudah tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk mengerjakan perintah tersebut. Ketika seorang tidak mampu wudu menggunakan air dingin, atau tidak mampu mandi menggunakan air dingin, maka tidak diwajibkan untuk wudu atau untuk mandi menggunakan air dingin. Ketika tidak mampu untuk menghangatkan, maka gantinya adalah tayamum. Dan wudu atau mandi dengan menggunakan air hangat itu diperbolehkan. Tidak masalah, boleh dan sah, dan tidak mengurangi kesempurnaan wudu atau mandi. Jadi nggak masalah kalau kita mau mandi pagi dingin dengan kita menghangatkan air terlebih dahulu, mandi pakai air hangat atau wudu pakai air hangat, itu tidak masalah, boleh. Ya, tidak diharamkan, tidak dimakruhkan, dan tidak mempengaruhi sahnya wudu atau mandi, bahkan tidak mengurangi kesempurnaannya. Hal ini juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, annahu lamma bu'itha fi ghazwati dzatis salasil qaw ihtalamtu fi lailatin baridatin shadidatil bard fa ashfaqtu in ightasaltu ahli fatayammamtu thumma sallaitu fi ashabi salat subh. Dari Amr bin Al-As bahwasanya ketika beliau yaitu Amr bin Al-As diutus dalam perang Dzatus Salasil, beliau berkata, ketika itu saya berihtilam, itu mimpi basah. Mimpi basah ini mengharuskan untuk mandi karena terkena hadas besar. Pada satu malam yang dingin, dengan kedinginan yang sangat, itu malam yang sangat dingin, maka saya takut jika saya mandi saya akan mati, akan binasa. Maka saya bertayamum, kemudian saya sholat subuh bersama sahabat-sahabat saya. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaru dzalik lahu. Maka ketika kami pulang, ketika kami datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu para sahabat-sahabatku menceritakan hal itu kepada Nabi. Faqal, maka Nabi bertanya, ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub? Wahai Amr, apakah kamu mengerjakan salat bersama sahabat-sahabatmu dalam keadaan kamu junub? Faqultu zakartu qaulahu ta'ala fala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Maka saya jawab dengan saya menyebutkan firman Allah yang artinya, jangan kamu bunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Surat An-Nisa ayat ke-29. Fatayamamtu tsumma sholaitu, maka saya bertayamum kemudian saya salat. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an.
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan beliau tidak mengatakan apapun. Jadi Amr bin Al-As ketika diutus untuk ikut dalam perang Zatus Salasil, di tempat peperangan beliau beristilam, yaitu mimpi basah di malam yang sangat dingin. Kemudian Amr bin Al-As takut kalau mandi akan binasa, takut kalau mandi akan mati. Karena ketakutannya itu, maka Amr bin Al-As tidak mandi dan mencukupkan dengan tayamum, kemudian sholat subuh berjamaah bersama teman-temannya, bersama para sahabatnya. Ketika pulang, datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat yang lain menceritakan hal itu kepada Rasulullah, bahwa Amr bin Al-As terkena hadas besar, ihtilam, kemudian sholat tidak mandi, hanya dengan tayamum. Maka ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dipastikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau diklarifikasi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Amr, apakah kamu melakukan sholat dengan sahabat-sahabat kamu dalam keadaan kamu junub? Kemudian Amr menjawab pertanyaan Rasulullah tersebut dengan yang pertama menyebutkan firman Allah surat An-Nisa 29 yang artinya jangan kamu bunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Karena firman Allah tersebut, kata Amr, maka saya tayamum. Ya. Karena saya khawatir dengan saya mandi saya akan membunuh diri saya. Saya khawatir dengan mandi saya akan mati, karena itu saya tayamum. Kemudian setelah itu saya sholat. Mendengar jawaban dan keterangan Amr bin Al-As, Rasulullah tertawa dan tidak mengatakan apapun, tidak mengomentari apapun. Artinya apa? Artinya menyetujui, menyepakati perbuatannya Amr bin Al-As. Maknanya seperti itu, tertawa dan tidak mengatakan apapun, cuma tertawa. Kemudian tidak mengatakan apapun. Itu artinya Rasulullah menyepakati, menyetujui perbuatannya Amr, bahwa perbuatannya Amr bin Al-As tersebut adalah bukan perbuatan yang salah. Itu adalah tindakan yang benar. Sehingga hadis ini adalah termasuk hadis takriri, perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Dan ini termasuk dari hadis marfu, hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bahwa apabila orang bertayamum karena sebab airnya sangat dingin atau keadaan sangat dingin dan mengkhawatirkan apabila menggunakan air yang dingin itu akan menimbulkan bahaya, maka boleh bertayamum. Ya. Ini ketika tidak mampu untuk memanaskan air yang ada. Kalau mampu memanaskan air yang ada, maka harus memanaskan atau menghangatkan air itu terlebih dahulu. Tidak boleh langsung tayamum. Kemudian sebab lain yang membolehkan untuk tayamum itu adalah di antaranya apabila dengan meraih air yang ada akan menimbulkan madorot atau menimbulkan kerugian. Ini juga diperbolehkan untuk bertayamum, seperti dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla jilid yang kedua halaman 165, kata beliau, apabila antara orang yang harus wudu atau mandi dengan air ada musuh, kalau kemudian harus mengambil air, dia khawatir akan diganggu oleh musuh. Ini juga perkara yang membolehkan untuk tayamum.
Atau antara orang yang harus berwudu atau mandi dengan air itu ada sesuatu yang kalau orang itu mengambil air akan timbul bahaya, seperti ada api, atau airnya itu di sumur tidak ada alat untuk mengambilnya, atau air itu di sungai yang dalam yang tidak mungkin untuk mengambil air tersebut. Kalau seandainya memaksakan diri mengambil air turun ke sungai akan timbul bahaya. Atau kalau seandainya mengambil air dia punya barang akan hilang, dirampas orang atau dicuri orang. Dan ini dengan dugaan kuat, kalau sampai tertinggal barang ini untuk mengambil air akan hilang, atau akan ketinggalan rombongan. Itu juga diperbolehkan untuk tayamum. Tapi kalau mau mengambil air karena sebab takut sama malam, nah itu bukan uzur ya. Kadang kan orang takut cuman gelap saja takut. Iya, airnya di belakang rumah, cuman buka pintu bisa ngambil air, tapi nggak berani buka pintu. Nah itu bukan uzur, ini harus dipaksain. Iya, biar nggak terus menerus menjadi penakut sama malam ya. Nah, bagaimana sama malam kok takut? Rasulullah ziarah kubur di malam hari kok. Ini cuman buka pintu saja takut. Terus madorotnya apa? Nggak ada kan? Kalau cuman buka pintu ngambil air di luar pintu, apa madorotnya? Musuh nggak ada, pencuri nggak ada, perampok juga nggak ada yang membahayakan. Ya. Itu cuman karena takut sama gelap. Demikian juga seperti disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam dan yang lainnya, ketika ada air sedikit, kemudian air itu dibutuhkan oleh manusia, apakah dirinya atau orang lain, atau bahkan dibutuhkan oleh hewan. Ya. Kalau dipakai wudu, kebutuhan manusia atau hewan tidak terpenuhi, maka dalam keadaan seperti ini air diberikan kepada orang yang membutuhkan atau makhluk yang membutuhkan, kemudian dia bertayamum. Umpamanya ada air cukup untuk wudu, gak ada air yang lain. Dalam keadaan dia sendiri, kalau seandainya berwudu menggunakan air tersebut, dia kehausan dan tidak bisa mendapatkan air yang lain, maka air itu diminum dan dia tayamum. Atau yang kehausan orang lain, kalau seandainya air itu digunakan untuk wudu, ada orang yang butuh air dan dia kehausan, kalau seandainya tidak dikasih air tersebut, maka kasihkan air itu untuk minum, kemudian dia bertayamum. Demikian juga kalau seandainya ada hewan yang membutuhkan minum dan air hanya cukup untuk wudu saja, maka berikan air itu kepada yang membutuhkan, kemudian dia bertayamum kalau seandainya tidak ada air yang lain. Kemudian Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni di jilid yang pertama di halaman 229, beliau juga menyebutkan di antara sebab yang membolehkan orang untuk bertayamum adalah apabila ada seorang wanita, dia mengkhawatirkan dirinya akan diganggu oleh orang-orang yang fasik untuk mengambil air, karena kebetulan airnya itu berada di tempatnya orang fasik. Kata beliau, yang seperti ini membolehkan untuk tayamum. Orang yang seperti ini sama saja dengan orang yang tidak mendapatkan air. Umpamanya ada orang wanita, dia tidak bisa mendapatkan air kecuali harus ngambil air di tempat yang di situ banyak orang fasik. Kalau seandainya dia datang ke tempat tersebut untuk ngambil air, dia mengkhawatirkan dirinya
diganggu oleh orang-orang fasik tersebut, ya, mengkhawatirkan kehormatannya. Dalam keadaan seperti ini, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, boleh untuk bertayamum. Ya. Orang tersebut sama seperti orang yang tidak mendapatkan air. Kemudian setelah ada sebab-sebab yang membolehkan untuk bertayamum, baik tayamum untuk menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar, maka ada syarat-syarat diperbolehkan untuk tayamum. Ya. Yang pertama adalah adanya penghalang untuk menggunakan air. Apakah karena sakit atau tidak ada air atau yang lainnya. Syarat yang kedua, duhul waktu sholat, masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Jadi syarat yang pertama, adanya penghalang untuk menggunakan air. Penghalang itu apa? Karena sakit, atau karena tidak ada air, atau karena ada bahaya atau yang lainnya seperti tadi yang sudah kita ketahui. Kemudian syarat yang kedua, duhul waktu sholat, masuk waktu sholat. Nah, kalau belum masuk waktu sholat, ya jangan buru-buru tayamum. Ya. Bisa jadi ketika orang itu sakit, pas tiba waktu sholat sakitnya sudah sembuh. Bisa jadi seperti itu. Sebab ketika sakitnya sembuh atau mampu menggunakan air, ini tayamumnya batal, otomatis. Ya. Atau tidak ada air. Bisa jadi ketika masuk waktu sholat ada air. Ya. Sehingga tayamumnya itu adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadis Amr bin Shu'aib. Dan juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abu Umamah juga menyebutkan hal tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah as-sa'idut thayyib, tanah atau debu yang suci. Jadi ada 3 syarat diperbolehkannya tayamum. Yang pertama, adanya penghalang untuk menggunakan air. Yang kedua, masuk waktu sholat. Yang ketiga adalah tanah atau debu yang suci. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-146. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala in kasarat ihda zandayya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsa 'alal jabair rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali semoga Allah meridainya berkata, in kasarat ihda zandaya, salah satu lengan saya retak, yaitu retak tulangnya atau patah tulangnya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarani an amsaha 'alal jabair, maka beliau memerintahkan saya agar supaya saya mengusap bagian atas balutannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah. Dan dari Ali semoga Allah meridainya berkata, salah satu lengan saya retak atau patah. Maka saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan saya agar supaya saya mengusap bagian atas balutannya. Bagian atas balutannya.
Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah. Hadis ini hadis yang sebagaimana dikatakan oleh penulis oleh Ibnu Hajar, hadis yang lemah, bahkan sangat lemah. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, batilun laisa bi syai', hadis tersebut hadis batil, tidak sahih sama sekali. Ya. Dan salah seorang yang meriwayatkan hadis ini ada yang bernama Al-Wasiti. Ya. Dikatakan oleh Ad-Darqutni kadzabun, dia pendusta. Sehingga hadis ini hadis yang lemah dan dilemahkan, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Dhaif Ibnu Majah nomor hadis 126. Nah, yang tentang isi hadis ini adalah masalah hukum orang yang berwudu dalam keadaan anggota wudunya atau mandi, anggota mandinya itu ada yang dibalut, ya. Ada yang dibalut atau dikip gitu loh. Jabair, jamak dari jabirah, itu adalah orang yang patah tulang kemudian dikip gitu, dibalut. Nah, ketika berwudu atau ketika mandi diusap bagian atasnya saja. Tapi hadis ini dhaif. Baik, kita lanjutkan dulu hadis berikutnya karena masih sama. Nanti setelah kita baca hadis berikutnya, itu hadis 147, kita bahas tentang hukum mengusap balutan pada anggota wudu atau anggota mandi. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu fi ar-rajul alladhi shujja faghtasala famata. Innama kana yakfihi ay yatayammama wa ya'siba ala jurhihi hirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi dha'fun wa fihi ikhtilafun ala rawihi. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir, semoga Allah meridainya, fi rajulil ladzi syujja, tentang orang yang terluka, tentang orang yang terluka. Faghtasala famat, kemudian dia mandi, maka dia meninggal dunia. Inna makana yakfihi ayyatayammama, tidak lain cukup bagi dia untuk bertayamum. Wa yahsiba ala jurhihi hirqatan, dan dia membalut lukanya itu dengan kain. Thumma yamsa 'alaiha, kemudian dia mengusap bagian atas balutannya. Wa yaghsila sa'ira jasadihi, dan dia mandi seluruh tubuhnya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di sanadin fi dha'fun, dengan sanad yang ada kelemahan di dalamnya. Wa fi ikhtilafun ala rawihi, dan hadis itu ada perbedaan pendapat tentang orang yang meriwayatkannya. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya, tentang orang yang terluka, kemudian orang tersebut mandi, maka orang itu meninggal dunia. Nabi menyatakan tidak lain cukup bagi dia untuk bertayamum, dan dia membalut lukanya dengan kain, kemudian dia mengusap atas balutannya itu, dan dia mandi atau mencuci seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang lemah, dan pada sanad hadis ini ada perbedaan pendapat tentang orang yang meriwayatkan hadis ini. Untuk kedudukan hadis ini, bagian awalnya itu sahih, bagian belakangnya itu dhaif, lemah. Ya. Bagian awal yang sahih
adalah sampai lafaz fa innama syifa'ul ayyi as-su'al innama kana yafi ayyatayammama. Sampai lafaz itu sahih, namun yang setelahnya adalah dhaif. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 336, kemudian juga di dalam Al-Irwa di nomor hadis 105, dan juga disebutkan di dalam kitab Tamamul Minnah. Yang kisah dari hadis ini adalah kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sihi. Kami keluar dalam bepergian. Salah seorang di antara kita tertimpa batu, kemudian luka kepalanya. Summa salama, kemudian orang tersebut ihtilam mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, maka orang tersebut bertanya kepada teman-temannya. Faqal hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Orang tersebut bertanya, apakah kalian mendapatkan rukhsah, keringanan untuk saya bertayamum? Qalu la. Mereka menjawab, tidak. Tidak ada rukhsah bagi kamu, tidak ada keringanan bagi kamu untuk bertayamum. Mana jidulaka rukhsah? Kami tidak mendapatkan rukhsah, keringanan untuk kamu. Wa anta taqdiru 'alal ma', karena kamu mampu untuk menggunakan air. Faghtasala famat. Kemudian orang itu mandi, setelah mandi meninggal dunia. Falamma qadimna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbiru dzalik. Maka ketika kami datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diberitahu tentang hal itu. Faqal, maka beliau bersabda, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Semoga Allah menyaksikan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya apabila tidak tahu? Fa inna masyifa'ul ayya su'al. Maka tidak lain obatnya ketidaktahuan itu adalah bertanya. Inna makana yakfi ayyatayammama. Tidak lain cukup bagi dia untuk bertayamum. Lah sampai sini sahih, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 336. Adapun setelahnya, yaitu yang menyebutkan membalut luka kemudian mengusap atas balutannya, itu dhaif, itu lemah. Jadi disebutkan dalam kisah hadis ini, ada serombongan orang bertayamum, ada serombongan orang safar bepergian di zaman Nabi. Kemudian salah satunya ada yang tertimpa batu kepalanya dan luka. Ya. Nah, orang yang terluka karena tertimpa batu itu dia berihtilam, mimpi basah, terkena hadas besar yang dia harus mandi. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, apakah ada keringanan bagi saya untuk tayamum? Mereka langsung menjawab, dalam keadaan nggak tahu, langsung jawab, nggak ada rukhsah. Kamu itu harus mandi, kamu mampu menggunakan air. Akhirnya dengan jawaban temannya itu dia mandi. Setelah mandi meninggal dunia. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah marah. Rasulullah marah dan Rasul menyatakan qataluhu, mereka telah membunuh dia. Ya, dengan memberikan fatwa yang salah yang menimbulkan kematian, berarti telah membunuh. Nabi menyatakan, kenapa mereka tidak tanya ketika tidak tahu? Tidak lain obatnya ketidaktahuan itu bertanya. Kemudian Nabi menyatakan cukup bagi dia tayamum. Cukup bagi dia untuk tayamum, nggak perlu mandi. Ini menunjukkan bahayanya berfatwa tanpa ilmu, ya. Menjawab pertanyaan tanpa ilmu, fatwa tanpa ilmu.
bahayanya besar. Ya, di dunia bahaya, di akhirat bahaya. Bahayanya di akhirat itu, lihat di dalam surat Al-A'raf disebutkan tentang urutan dosa-dosa itu. Disebutkan yang paling akhir, dosa besar yang sangat besar, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara atas nama Allah yang tidak kalian ketahui. Ya, itu berbicara atas Allah, atas agama Allah yang tidak diketahui, mengatakan ini halal, ini haram, ini ibadah, ini bukan ibadah, tetapi tidak ada ilmunya. Ya, itu berbahaya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Insya Allah penjelasan lebih lanjut untuk hadis tersebut kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.